Coba jujur sebentar. Kapan terakhir kali kamu benar-benar diam tanpa merasa bersalah, tidak membuka ponsel, tidak memikirkan target, dan tidak menghitung sisa waktu? Di zaman ini, diam seringkali dianggap sebagai kemunduran. Kita diajari untuk bergerak terus, bahkan ketika tubuh dan pikiran sudah meminta untuk jeda. Seolah-olah hidup adalah lomba lari dan berhenti berarti kalah. Padahal, tidak semua yang berhenti artinya menyerah. Ada yang berhenti karena ingin memastikan arah. Budaya hustle menjadikan sibuk sebagai bahasa baru untuk berdoa. Kita bekerja siang malam, lalu berharap semesta mengartikan itu sebagai tanda kesungguhan. Semakin capek, semakin merasa layak diberikan hasil. Tetapi hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Ada orang yang sangat lelah, tetapi tidak kemana-mana. Ada juga yang melangkah pelan, tetapi tahu persis kemana ia menuju. Pernah tidak kamu merasa bangga hanya karena hari ini sangat melelahkan? Bukan karena hasilnya jelas, tetapi karena capeknya nyata. Di titik itu, lelah menjadi identitas. Kita tidak lagi berkata, aku sedang berjuang, tetapi aku selalu sibuk. Seakan-akan kesibukan itu sendiri sudah cukup sebagai pembenaran. Padahal sibuk hanyalah keadaan, bukan ukuran makna. Yang jarang kita sadari, sibuk bisa menjadi cara paling halus untuk lari dari pertanyaan penting. Saat jadwal penuh, kita tidak sempat bertanya, apakah hidup ini masih sejalan dengan nilai kita? Saat terus bergerak, kita tidak perlu mendengar suara hati yang mulai ragu. Kesibukan menjadi tameng dan hustle culture memberikan tepuk tangan agar kita tidak menurunkannya. Ironisnya, kita sering takut berhenti bukan karena malas, tetapi karena takut hening. Dalam keheningan, pertanyaan-pertanyaan besar muncul tanpa diundang, dan tidak semua orang siap mendengarnya. Maka kita kembali sibuk, bukan karena harus, tetapi karena belum berani untuk diam. Ilusi sukses itu licin, halus, dan sangat meyakinkan. Ia tidak datang dengan wajah jahat, tetapi dengan janji manis, jadwal padat, tujuan besar, dan kesan aku sedang membangun sesuatu. Dari luar terlihat terang, tetapi ketika disentuh sangat dingin. Tidak ada kehangatan yang tinggal lama, hanya rasa lelah yang terus berulang. Banyak dari kita hidup di masa depan yang belum tentu kita nikmati. Kita berkata, nanti kalau sudah sampai baru akan tenang. Padahal ketenangan tidak selalu menunggu di garis finish. Kadang ia hadir di tengah perjalanan, tetapi kita terlalu sibuk berlari untuk menyapanya. Masa kini dijadikan jembatan sempit, bukan sebagai rumah singgah. Ilusi sukses membuat kita menunda hidup dengan rapi. Kesehatan nanti, hubungan nanti, bahagia juga nanti. Semua adalah nanti. Seolah-olah hidup adalah draft yang akan disempurnakan suatu hari nanti. Padahal waktu tidak mengenal konsep nanti. Ia hanya mengenal sekarang, dan sekarang yang terus kita lewati tanpa benar-benar hadir. Ketika melihat orang lain terlihat sukses, kita jarang melihat sunyi yang mereka tanggung. Kita melihat hasilnya, bukan harga, lalu kita membandingkan bagian terlelah kita dari hidup kita dengan potongan terbaik dari orang lain. Kemudian, dari situ lahir tekanan yang tidak perlu. Kita merasa tertinggal, padahal mungkin hanya berjalan di jalur yang berbeda. Yang paling menyedihkan dari ilusi sukses ini adalah ketika kita sampai di puncak yang salah, sudah jauh melangkah, sudah banyak berkorban, tetapi ternyata ini bukan tempat yang ingin kita tinggali. Di titik itu, kita tidak bertanya lagi bagaimana caranya naik, tetapi kenapa aku naik sampai ke sini. Mari kita luruskan satu hal. Bekerja keras itu indah, ambisi itu manusiawi. Masalahnya bukan pada dorongan untuk maju, tetapi pada cara kita memperlakukan diri sendiri selama perjalanan. Jika untuk sukses kita harus memutus hubungan dengan tubuh, hati, dan nilai hidup, mungkin yang kita bangun bukan masa depan, tetapi penyangkalan yang panjang.
Bekerja dengan sadar berarti tahu kapan harus menekan dan kapan harus melepas. Seperti bernapas, ada tarik dan ada hembus. Terlalu banyak menarik, kita akan sesak. Terlalu banyak menghembus, kita akan kosong. Hidup juga begitu. Ritme yang sehat bukan yang paling cepat, tetapi yang paling bisa kita laksanakan. Sukses yang sejati biasanya terasa tenang, bukan gaduh. Ia tidak selalu butuh pengakuan karena kepuasannya lahir dari keselarasan antara apa yang kita lakukan dan apa yang kita yakini. Antara arah langkah dan suara hati, orang seperti ini mungkin tidak selalu terlihat paling sibuk, tetapi kehadirannya utuh. Mungkin pertanyaan yang perlu kita tanyakan bukan lagi seberapa keras aku bekerja, tetapi apakah aku masih hidup di dalam pekerjaanku. Apakah kita masih bisa tertawa tanpa rasa bersalah, istirahat tanpa merasa gagal, dan berkata cukup tanpa takut tertinggal? Karena sejatinya, hidup bukan soal menghabiskan diri, tetapi menghidupi diri. Pada akhirnya, sukses bukan tentang siapa yang paling kuat memaksakan diri, tetapi siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. Jika suatu hari nanti kita berhenti sejenak dan merasa damai, mungkin itu bukan kemunduran, tetapi mungkin itu merupakan tanda bahwa kita akhirnya berjalan bukan hanya cepat, tapi juga karena sadar. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan tulis pendapat kalian di bawah ini di channel Curhat Diri.